Om Swastiastu. Kami dari kelompok atas nama Gede Adi Purnawan, Ketut Ardi Wicaksana, dan Ramdhani. Kami akan mempresentasikan sebuah motor listrik satu pasa yang sudah kami keluarkan untuk spool atau lilitan stator dan juga rotornya. Jadi beginilah isi dalaman dari motor satu pasa. Nah, jenis motor yang kami bongkar yaitu merupakan motor pengelupas kelapa. Jadi motor ini cukup murah, kami temui di online shop dan sudah mendapatkan saklar, kapasitor, terus juga beberapa kabel. Nah, awalnya itu untuk kabelnya itu hanya 4 kabel. Nah, 4 kabel. Jadi ada kabel lilitan starting dan ada kabel lilitan untuk running. Nah, yang lilitan starting itu yang mengarah ke kapasitor untuk membantu start utama yang berguna untuk menghasilkan listrik beda pasa dengan cara mendelay atau mendelay pada gelombang sinusnya sebesar 180 derajat kalau nggak salah ya. Jadi ini sudah kami rubah menjadi total 12 kabel atau setara dengan 6 lilitan yang seharusnya itu 12 lilitan dengan total kabel 24. Namun ini kami hanya bisanya itu 12. Mengapa? Karena area yang sini, area lilitan yang di sini sudah dilapisi resin dan ini sudah sampai masuk ke dalam. Jadi nggak bisa dikelupas. Walaupun dipaksa, takutnya nanti lapisan email pada kawatnya ini itu bisa terkelupas dan bisa menyebabkan short circuit atau short pada spool yang menyebabkan tahanan atau resistansinya bisa berkurang. Nah, untuk itu kami hanya bisa mencari 6 lilitan. 6 lilitan. Nah, di area sini ini tidak ada resin. Jadi ini sebentar. Nah, ini tidak ada resin di sini total. Nah, ini juga tidak ada resin. Jadi yang ada resin pada area depannya saja. Jadi untuk total slot untuk lilitannya ini atau per slot itu jumlahnya itu 24. Jadi 24 slot, total kabel ada 24 dan total lilitan ada 12 yang seharusnya. Namun kami ini hanya bisa mendapatkan 6 lilitan saja. Nah, seperti itu. Dan juga karena keterbatasan aksesnya ke sini, jadi kami ini kurang tahu di mana lilitan atas, bawah, samping, kanan, kiri. Nah, jadi ini kami hanya menggunakan insting saja karena sulitnya mengakses penuh lilitan di area depan yang terkena resin. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini terdapat sebuah kawat jumper. Ini fungsinya sebagai pius yang nanti jika terjadi kesalahan, piusnya akan putus otomatis dan langsung akan kami jumper dengan kawat yang lebih besar. Nah, seperti itu. Ini dengan total hantar itu kalau nggak salah 2 ampere, 2,5 ampere sih kayaknya sini. Terus untuk ukuran kapasitornya yaitu 6 mikrofarad. Nah, ini sebenarnya motornya udah berfungsi ya, atau melainkan kata lainnya itu untuk
semua bagian lilitannya sudah tersambung. Hanya saja kami bingung yang mana lilitan starting dan yang mana lilitan running untuk mencari arah medan magnetnya. Nah, ini yang kami bingung karena di awal itu kami pertama kali coba kan itu motor nyala, terus coba kami cari satu-satu untuk lilitannya dan udah kami nemu itu 6 lilitan dan kami rangkai sesuai dengan yang di awal, dan kami coba malah tidak bisa berputar. Nah, ini kami curiganya itu pengaruh dari lepasnya lilitan ini. Jadi pengaruhnya sudah cukup vital ya, karena jika lilitannya dipisah di tengah-tengah, takutnya itu mengakibatkan arah gelombang atau medan magnetnya menjadi bergeseran atau berpindah. Jadi seperti itu takutnya. Nah, takutnya bergeseran gelombangnya ya mengakibatkan kekacauan pada medan magnetnya. Jadi bisa mengakibatkan arahnya berlawanan. Nah, contohnya saya akan coba hidupkan ya motor ini. Ini dia kabelnya. Mungkin saya akan mencobanya itu sebentar aja untuk biar tidak terbakar nanti motornya. Nah, sudah ya. Oke, sudah. Nah, saya akan coba. Sepertinya ini lepas satu kabelnya. Bentar, nah kita cari barang-barang dulu. Ini untuk listrik sini, oke. Untuk C sudah ke sini. Ini untuk C juga, ini udah. Oh, di sini dia. Ini dia ya. Yang lepas. Nah, jadi dugaan saya itu mengapa motornya tidak bisa berputar meskipun sudah menggunakan penyambungan lilitan atau kumparan yang di awal atau aslinya itu, yaitu penyebabnya itu antara lilitannya ini dia bergeseran pasarnya karena diputus pada bagian tengah-tengah. Jadi dia tidak full, dia melekat di dalam kumparan lainnya. Jadi itu dugaan saya. Namun jika ada pembuktian mungkin bisa dikoreksi dan tolong mengirimkan link buktinya yang pure bisa berputar. Nah, ini saya akan coba untuk colokkan. Nah, ini motornya sepertinya masih bermasalah karena kemarin cuma bisa dengung saja. Nah, mungkin lebih lanjut kita akan membahas terkait skemanya. Nah, jadi ini merupakan skema dari motor satu pasang dengan slot 24. Nah, 24 slot ya. Ini 24 slot. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Nah, 24. Jadi ini merupakan gambaran sementara ya. Jadi kami tidak terlalu tahu bagaimana lilitan pada motor ini, karena jika kita menggambarnya itu harus membongkar seluruh lilitannya. Namun kami ini tidak membongkar sepenuhnya dan kami ini mencari referensinya di YouTube atau Google yang sama dengan jumlah slot 24. Nah, jadi anggap saja lilitan A, diaksen, aksen sampai diaksen ini merupakan lilitan utama. Terus U, X, P sampai S aksen ini merupakan lilitan startingnya.
atau bantu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya akan jelaskan bagaimana arah arusnya. Kita tahu bahwa A ini merupakan arus masuk, sedangkan D aksen ini merupakan arus keluar. Dan sama juga U ini merupakan arus masuk dan S aksen ini merupakan arus keluar. Dan D aksen dan A aksen ini merupakan tab centernya atau titik tengahnya, dan juga X dan P juga sama ya, titik dan titik tengahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya akan jelaskan. Jadi arus listrik mengalir dari A masuk, terus itu berputar, terus mengarah ke A aksen. Aksen ini nyambung dia ke B. Nah, aksen terus digulung ketemu ke B aksen. B aksen ketemu dengan B ini. Nah, terus B aksen digulung terus ketemunya ke C aksen. Nah, C aksen ini dia tersambung ke C. Terus C aksen ini dia digulung terus sampai ketemu dengan D. Nah, D ini merupakan titik keluarnya. Titik keluar. Ini baru satu gulungan. Satu arah lah orang. Satu arah kita sebut. Nah, selanjutnya dari D dia nyambung ke A besar aksen. Beda ya. A kecil beda dengan A besar. D aksen ini dia nyambung ke A besar aksen. Nah, dari A aksen ini sama juga digulung terus digulung ketemu dengan B aksen. Terus B aksen ini juga terus digulung ketemu dengan C. Terus C aksen juga digulung terus sampai ketemu dengan D. Nah, D ini merupakan titik keluar arusnya. Jadi ada dua lilitan atau dua arah yang digabung menjadi satu lilitan utama. Jadi jika dibagi itu dia totalnya itu ada 6 lilitan. Nah, sisanya 6 lagi yaitu lilitan bantunya U dan S aksen. Nah, U ini dia masuknya dari sini. Nah, dari bawah. Dan yang tadinya kan ini dan ini merupakan lilitan utama. Terus di sini ya digulung terus U ketemu dengan V. Terus V digulung terus ketemu dengan W. Dan W digulung terus ketemu dengan X. Nah, ini jadi satu arah, masih satu arah. Nah, X ini dia ketemu dengan P aksen. P aksen yang mana? Yang ini. Nah, P aksen ini dia digulung terus ketemu dengan X aksen. Q aksen. Terus Q aksen ini dia digulung terus ketemu dengan K aksen. Terus K aksen digulung terus ketemu dengan S aksen. Dan ini merupakan titik masuk di U dan di S aksen titik keluarnya. Jadi sama ada dua arah lilitan dengan posisi yang berbeda. Jadi dari sinilah menimbulkan arah medan magnet yang berbeda. Yang dimana jika di sini itu dia arahnya U atau dari plus, sedangkan yang ini dia bisa mulainya dari 0. Jadi berbeda sebesar 180 derajat yang dipengaruhi oleh ini kapasitor ini. Berapapun besar nilai kapasitansi kapasitor tidak akan mempengaruhi polaritas atau bergesernya pasa mendekati 360 derajat. Itu sangat mustahil. Karena standarnya kapasitor ini dia kalau nggak salah itu pergeseran pasanya itu sekitar 180 derajat dari pasa aslinya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ini hanya video presentasi saja, namun untuk lebih benar atau tidaknya kami tidak tahu, karena kami hanya menggunakan teori yang sudah ada dan yang sudah beredar di
Google dan di Chrome. Nah, ini kami menjadi PR karena kami belum bisa mengetahui arah gelombang dari masing-masing lilitannya ini. Jadi mungkin kedepannya akan kami jadikan bahan evaluasi. Dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.